Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kami akan mempresentasikan sebuah tugas project dari mata kuliah pengembangan perangkat lunak dengan dosen pengampu Pagiri Purnama SPD MKom dengan judul project yaitu AIDA Project Management with Agile Kanban. Jadi AIDA ini AI Enhanced Discord Assistant gitu. Jadi kita ngebuat asisten AI pada platform Discord gitu. Oke, ini tim kami ada 3 orang. Saya Febriansyah sebagai project manager dan lead engineer, lalu Pak Sumadi Eko Putra sebagai sistem analis and documentation specialist, lalu ada Bang Andika sebagai QA engineer. Baik, ini proyeknya. Di dalam AIDA atau AI Enhanced Discord Assistant, di sini ada beberapa yang akan kita bahas di presentasi ini. Tentang pendahuluannya, tujuan, project scope, requirement, fitur, project metodologi, timeline-nya, Kanban progress, analysis system, technical system, dan application testing. Lalu proyek yang dibuat nih. Jadi IDE itu apa gitu kan? IDE itu adalah bot Discord bertenaga AI yang dirancang untuk membantu pengguna nih atau user dalam membuat respon berbasis teks atau gambar seperti itu. Lalu bot ini mengintegrasikan Grok API untuk pembuatan teks dan Together AI API untuk pembuatan gambar yang memungkinkan pengguna berinteraksi melalui perintah seperti X untuk respon teks dan image untuk membuat gambar. AIDA sendiri dikembangkan menggunakan Node.js dan bot ini diterapkan pada Heroku Cloud lalu dengan pengujian otomatis dan penerapan berkelanjutan melalui GitHub Action untuk CI/CD. Latar belakang dari AI ini tentunya dengan semakin maju teknologi AI, proyek kami bertujuan untuk memanfaatkan salah satu fitur AI dan mengembangkan lebih jauh lagi dengan cara mengimplementasikan fitur AI ini ke dalam platform atau aplikasi Discord yang umum untuk digunakan untuk orang-orang mungkin voice chat atau teks gitu kan, dan membangun komunitas agar dapat mengembangkan AI ke batas maksimalnya. Karena AI adalah teknologi yang berkelanjutan dan era AI ini baru aja dimulai gitu. Dengan era yang sedang berkembang pesat, tim kita ini mencoba untuk mengimplementasikan AI ke dalam platform Discord gitu. Lalu tujuannya pertama meningkatkan pengalaman pengguna, menyediakan respon teks dan gambar yang menarik dan bermanfaat berdasarkan dari AI itu sendiri. Gitu. Jadi text generation dan image generation. Kedua, melakukan otomatisasi proses, memungkinkan pengguna membuat teks dan gambar dengan mudah melalui perintah yang sederhana kayak AX atau image tadi ya. Ketiga, mungkin bisa merampingkan operasi bot yaitu otomatisasi penerapan dan pengujian bot melalui jalur CI/CD. Ini juga memudahkan untuk developernya seperti itu untuk memastikan kinerja yang konsisten. Lalu dapat dipelihara dan dapat diskalakan. Jadi pembuatan bot AI ini juga harapannya agar bisa dipelihara dan diskalakan lebih jauh lagi kayak gitu. Project scope. Ruang lingkup in scope dari project ini tentunya menerapkan perintah untuk membuat teks dan gambar, mengintegrasikan Grok API untuk respon teks, mengintegrasikan Together AI API untuk pembuatan gambar, lalu otomatisasi penanganan kesalahan dan pemisahan respon untuk pesan yang besar. Ini out of scope atau di luar lingkup kita, tentunya kita belum ada penyimpanan basis datanya atau memori persistennya. Lalu untuk analisis pengguna tingkat lanjut juga itu di luar scope. Lalu integrasi dengan platform selain Discord ya itu juga di luar dari kita. Selanjutnya kebutuhan dan user story. Jadi user story-nya itu sebagai contoh di sini sebagai pengguna gitu saya ingin mengajukan pertanyaan kepada bot dengan X sehingga saya bisa mendapatkan respon terperinci yang dihasilkan AI. Jadi dengan komen tertentu yang sudah dibutuhkan oleh user gitu untuk merespon text generation. Lalu sebagai pengguna, saya ingin menghasilkan gambar dengan mengirimkan perintah yang sederhana ya kayak image sehingga saya bisa mendapatkan hasil visual yang kreatif. Lalu sebagai pengguna, saya ingin mendapatkan pesan kesalahan yang bermakna sehingga saya mengerti apa yang salah dan bagaimana cara perbaikinya. Gitu. Jadi error entah itu API error atau ada kesalahan dalam generate atau kekurangan
teks atau limit length-nya itu akan ada error-nya kayak gitu. Di sini ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini menangani perintah teks pengguna yang diawali dengan ASK dan menghasilkan respon menggunakan API Grok. Lalu menangani perintah gambar pengguna yang diawali dengan image dan menghasilkan gambar menggunakan API together API gitu ya. Dan ketiga, memberikan pesan kesalahan yang bermakna saat perintah tidak valid. Ya, tentunya ini sesuai dengan yang ada di user story-nya seperti itu. Lalu kebutuhan fungsionalnya ini memastikan respon ini tergenerate di bawah 5 second gitu. Jadi harus cepat generate-nya. Lalu mensupport Discord message yang limitnya ini dengan splitting message. Jadi message-nya itu kalau terlalu panjang itu bisa di-split atau dipisah gitu kan dengan beberapa chunk untuk memudahkan uh, encodingan dan juga responnya seperti itu. Fitur di AIDA tersendiri ada 5 di sini. Pertama yaitu text generation untuk mengenerate teksnya dengan Grok API AI. Lalu ada image generation untuk mengenerate image-nya dengan Together AI API. Lalu automatic testing, kita menggunakan CI di GitHub Action ya untuk memastikan bot yang kita jalankan ini sudah diuji gitu sebelum kita mendeploy. Gitu. Lalu ada continuous deployment atau CD, jadi setelah melakukan pengujian otomatis, dia langsung otomatis deploy ke Heroku Cloud melalui GitHub Action. Lalu ada error handling, ini juga sudah disematkan ya, atau disisipkan pada codingannya untuk menghandle beberapa error gitu, agar lebih mudah pada user. User itu agar lebih mudah mengerti apa errornya. Ini berikutnya teknologi. Teknologi yang kita gunakan pada pengembangan AIDA ini ada beberapa teknologi. Pertama ada Node.js sebagai server backend dan logika untuk botnya. Lalu kita juga gunakan Discord.js. Ini pustaka yang digunakan untuk berinteraksi dengan Discord API. Lalu ada Grok API-nya untuk text generate, ada Together API untuk image generate. Lalu ada Heroku Cloud untuk menyimpan ya atau menyimpan coding kita di Cloud Heroku. Lalu GitHub ini untuk proses development dan juga CI/CD dari bot kita. Ini project timeline berikutnya. Pada fase pertama tentunya tim kick off dan setup story ini inisial setup dulu gitu. Pada fase kedua ini mendefine sistem requirement-nya, membuat user story, lalu pada fase ketiga membuat sistem diagramnya ya, dan mereview nih diagram-diagram seperti apa. Lalu fase keempatnya meng-setup local development dan menginstal dependensi yang dibutuhkan pada bot ini gitu. Fase kelima mengimplementasi Discord bot-nya. Di sini kita udah mulai mengintegrasikan atau mengimplementasikan Discord bot-nya nih, kita integrasikan. Lalu di fase ke-6 baru mengintegrasikan Grok API untuk menghandle text comment-nya. Fase ke-7 kita mencoba untuk integrasikan Together API untuk menghandle image comment. Fase ke-8 melakukan unit testing dan bug fixing nih. Sejauh mana nih yang kode yang kita buat, apakah ada error kayak gitu kan. Lalu berikutnya melakukan automatic testing dengan CI integration. Di sini kita sudah mulai membuat otomatisasi CI-nya untuk testing. Dan fase ke-10 ini meng-setup Heroku dan menambahkan beberapa environment variable kayak gitu untuk mempersiapkan deploy. Fase ke-11-nya melakukan end-to-end testing, bug fixing dan optimization. Ini melakukan testing pengguna ya. Nanti dites langsung pada Discord ya. Lalu fase ke-12 ini mendeploy ke Heroku. Dan juga melakukan CD ya, atau continuous deployment. Berikutnya metode Agile Kanban. Di sini beberapa prinsip utama dari Kanban yaitu visualisasi pekerjaan. Papan Kanban ini sangat mudah ya visualisasinya, jelas gitu. Di tiap boardnya ini dia ada to do, ada in progress, ada done. Kalau di sini contohnya ada doing gitu ya. Ini bisa mempermudah visualisasi dari tugas-tugas yang akan dikerjakan pada proyek. Lalu ada batasi perjalanan yang sedang berjalan atau WIP. WP ini work in progress-nya kita harus batasi. Contoh di sini ada doing. Doing ini harus dibatasi nih, misalkan hanya 2 nih tugas yang berjalan di sini supaya
eee, kita ini timnya lebih fokus gitu. Dan pembatasan ini tergantung juga seberapa besar kelompok atau tim kita, seberapa banyak tugasnya gitu. Ini mempengaruhi, jalannya atau flow dari project ini. Lalu ada kelola alur kerja, mengelola alur kerja ini juga lebih mudah di Kanban jadinya, karena saat kita mungkin baru mengerjakan, tugasnya mungkin di to do, lalu kalau sudah selesai, lalu kita bisa pindah ke doing, lalu selesai di done, kayak gitu, dengan mudah. Keempat ini salah satu prinsip utamanya itu peningkatan berkesinambungan. Jadi kita bisa mengevaluasi dan tingkatkan proses kerja secara berkala. Jadi bisa langsung kita evaluasi dengan mudah, lalu bisa kita tingkatkan proses kerjanya nih, misal ada yang kurang apa, bisa langsung kita implementasi, gitu. Ini salah satu ya prinsip utama dari Kanban. Berikutnya ini contoh, Kanban board ya yang ada di project kita. Kita ada backlog di sini, ada bagian to do, ada bagian in progress, ada bagian in review, dan ada bagian done-nya sudah selesai. Ya, dan kalau ingin membuat sebuah tugas baru, tinggal dibuat di sini, tambah add item di bawah. Lalu setelah dibuat, nanti kita bisa edit nih. Bisa muncul di sini, ada draft dulu ya. Nanti kita bisa klik report-nya untuk kita edit apa yang mau kita isi. Nah, ini contohnya. Kita bisa isi deskripsinya ini kayak gimana. Lalu kita bisa kalau udah siap ya, kita kumpulin backlog nih misalkan udah banyak, udah siap semua nih dijalanin beberapa backlog, kita bisa convert ke issue. Jadi kita convert untuk segera dikerjakan nih gitu. Di sini penanggung jawabnya kita bisa sebutkan siapa, misalkan saya atau Bang Nandika atau Pak Sumadi gitu kan. Lalu statusnya ini di mana? Awalnya kan ada di backlog, dia bisa pindah mungkin ke to do, dikerjakan oleh siapa. Lalu prioritinya nih seberapa penting prioritasnya, bisa pilih size-nya ini berapa besar tugas ini gitu tingkatannya. Lalu ada estimate-nya berapa sampai selesainya, ada start dan end date. Ini bisa diatur. Ini contoh implementasikan Kanban dengan GitHub. Jadi di sini ada backlog. Setelah backlog terkumpul dengan draft, seperti yang saya bilang tadi, di-convert menjadi issue. Dia bisa pindah ke to do, lalu bisa dipindah lagi kalau sudah selesai ke in progress kayak gitu. Seperti ini contohnya. Di tugas create user story dan diagram ini ada di in progress sedang dikerjakan oleh Pak Sumadi di sini ya. Ini sudah di-convert ke issue kayak gitu. Lalu setelah selesai baru di-review di sini bagian sini. Untuk setelah di-review udah oke, baru pindah ke done atau selesai. Gitu. Di sini sudah terlihat ada priority 0, berarti ini prioritasnya penting gitu ya. Ini angka 2 ini estimate dalam satuannya hari ya. Jadi ini misalkan 2 hari harus selesai gitu estimasinya. Lalu L ini adalah size atau seberapa besar nih project atau tugas ini gitu. Tugasnya ini tuh berapa besar dan butuh berapa orang kira-kira kayak gitu. Ini dilakukan sizing ya, sizing tasking. Gitu. Nah, kenapa kita menggunakan GitHub untuk Kanban board ini? Karena untuk developer juga lebih mudah ya, karena kita bisa langsung nih ngebuat task dari branch kita yang sudah ada di GitHub gitu. Misalkan kita ada error apa atau apa, kita langsung aja nih bisa tambahkan item dengan branch yang kita buat di GitHub-nya kayak gitu. Kita fixing error ini gitu. Dia otomatis ngebuat gitu. Gitu. Ini alasan kita menggunakan Kanban board pada GitHub ya. Lalu mengapa kita milih Kanban? Gitu. Ada 5 alasan kalau kita milih Kanban. Pertama, yaitu dari segi pengelolaan proyek, itu lebih fleksibel. Kanban tidak memiliki tahapan yang ketat seperti metode agile lainnya gitu ya. Jadi tim ini bisa mudah adaptasi dan kalau ada perubahan-perubahan kebutuhan itu bisa langsung kita ubah dengan cepat gitu. Lalu peningkatan kualitas, Kanban memfokuskan pada pengujian dan validasi sejak awal. Jadi kita selalu melakukan tes di awal gitu sebelum kita mungkin deploy atau apa. Jadi selalu ada pengujian dan validasi gitu. Jadi itulah kenapa kita memilih Kanban karena sangat cocok ya untuk diimplementasikan Kanban. Lalu ketiga ini ada pengelolaan kerja yang efektif. Di Kanban ini juga kita bisa apa ya mengelola pekerjaan ini dengan lebih baik. Jadi kan ada beberapa bagian kayak tadi ada backlog, ada to do, ada in progress dan done. Jadi lebih mudah untuk mengelola pekerjaan itu kembali dan lebih efisien. Keempat ini ada peningkatan kerjasama. Di Kanban ini
melakukan kerjasama tim ini sangat mudah ya dengan anggota tim dan pemangku kepentingan. Jadi sangat mudah juga nih untuk berkolaborasi gitu antara developer atau stakeholder gitu di Kanban. Kelima ini proyek yang dilakukan ini dengan kebutuhan dinamis ya. Jadi proyek kita ini kan sangat dinamis ya, karena membuat AI gitu. Kita butuh perubahan kan dari segi model AI-nya, kita butuh perubahan kan dari beberapa kasus gitu ya di codingannya. Dan AI itu kan belum berubah ya, kita harus testing-testing berkali-kali gitu untuk tes AI. Jadi saya rasa kami rasa ya tim kami ini memilih Kanban ini sangat cocok untuk proyek ini gitu. Karena dinamis gitu. Untuk kebutuhan yang sering berubah. Baik, itu saja penjelasan saya. Berikutnya mungkin analisa sistem bisa dijelaskan oleh Pak Sumardi. Ya, baik, terima kasih. Tes, apakah terdengar suara saya? Tes, tes. Terdengar ya? Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ya, di sini saya akan coba menyampaikan mengenai analisa sistem. Sebelumnya juga mohon maaf kalau kameranya tidak bisa terlihat di sini wajah saya karena memang kameranya ya sejak lama rusak dan belum diganti. Gitu. Baik, untuk berikutnya yaitu analisa sistem. Nanti bisa di ini ya Mas Febri ya untuk operator ininya saya minta tolong operator apa namanya? Operator slide. Nah, jadi di sini kita lihat ya ada use case diagram, kemudian ada workflow diagram, activity diagram, kemudian ada IRD walaupun sebenarnya IRD ini nggak ada ya karena kita di sini tahapannya masih belum menggunakan apa namanya data yang disimpan ke dalam database gitu ya. Karena kita pure menggunakan API langsung nembak ke apa namanya masing-masing AI text processing maupun image processingnya. Ya, kemudian yang terakhir ada sequence diagram. Baik, selanjutnya kita masuk ke use case diagram. Jika kita lihat di sini ada tiga, tiga bagian yang terlibat di sini, yaitu ada bagian apa namanya user. User ini yang menggunakan apa namanya, yang menggunakan aplikasinya, yang menggunakan AIDA. Kemudian ada dua bagian yang merupakan apa sistem ketiga di sini ya, yaitu kita menggunakan Grok API di mana tadi sudah dijelaskan oleh Mas Febriansah bahwa dengan Grok API ini kita coba untuk melakukan processing teks ya. Ya di mana teks komen kita kirimkan ke AIDA, kemudian AIDA akan melakukan hit atau API call ke Grok API ini untuk mendapatkan apa namanya respon jawaban dari komen yang dikirimkan. Kemudian yang ketiga itu yang terlibat di sini ada Together AI API, di mana Together AI ini digunakan untuk melakukan processing image ya dari apa namanya dari komen yang dikirimkan oleh user. Kemudian melakukan hit API juga, API call tadi ke Together AI. Kemudian nanti responnya berupa hasilnya yaitu berupa image ya. Sesuai dengan apa yang diproses oleh Together AI tadi. Itu yang kita lihat nanti image-nya ya. Meskipun memang kadang-kadang image-nya itu tidak apa namanya tidak terduga ya. Tidak terduga, tidak apa namanya kita memerintahkan apa kemudian yang dikembalikan adalah kadang-kadang sesuatu yang luar biasa. Nanti kita coba bisa lihat seketika di dalam testing oleh Mas Nandika ya. Kemudian next-nya adalah workflow diagram ya. Nah, di dalam workflow diagram ini kita bisa lihat bahwa yang pertama itu dilakukan adalah flow-nya yaitu user mengirimkan message terlebih dahulu ya. User mengirimkan message dari ke Discord ya, kita di sini menggunakan Discord. Nah, setelah itu akan
di sini akan akan ada pertanyaan di sini, apakah ini merupakan teks komen? Ya bukan pertanyaan ya sebenarnya. Di back-end-nya itu dia akan dicek apakah ini merupakan teks komen ataukah image. Jika dia teks komen untuk memerintahkan pemrosesan teks, maka akan dikirimkan proses teks tadi ke Grok API ya. Send text responnya ke user ya. Baru kemudian user akan melihat hasilnya. Nah, jika ternyata bukan teks komen, maka apakah komennya berupa komen image? Ya, kalau komen image, maka generate image-nya akan dilakukan oleh Together AI tadi dengan call API-nya tadi ya ke Together AI. Baru kemudian image-nya akan di-send ke user. Nah, ternyata kalau ternyata komennya bukan bukan image dan juga bukan teks nih ya. Wah, ini bukan image juga, bukan teks juga ya. Beda komennya. Nah, berarti yang dikembalikan ke user itu adalah error ya, invalid comment. Sesuai dengan error code-nya nanti description-nya apa yang apa yang di sistem kemudian dikembalikan ke user nanti. Next, kemudian mengenai activity diagram. Hampir sama dengan flow diagram tadi di sini, tapi di sini di activity diagram ini kita lebih bisa melihat aktivitas-aktivitas apa saja yang yang terjadi di AIDA ya. Yang pertama ada aktivitas user mengirimkan message, kemudian ada aktivitas pengecekan bagaimana message tadi komennya itu apakah komen teks ataukah komen image ya. Nah, dari activity ini kemudian kalau ternyata teks komen ya seperti tadi ya, ada aktivitasnya kemudian ada activity generate respon API, kemudian nanti ke ke Grok API-nya, kemudian nanti Grok API melakukan proses, kemudian mendapat respon dari Grok API. Nah, hasilnya berupa respon balik ke usernya gitu. Nah, ternyata kalau misalnya activity-nya bukan activity pemrosesan teks, maka dia akan dilihat lagi apakah activity-nya itu pemrosesan image. Jika ternyata pemrosesan image, kembali lagi seperti di flow tadi bahwa setelah ternyata image yang diproses, ya udah kita panggil Together AI API-nya untuk melakukan generation image yang sesuai dengan request dari user gitu. Nah, ternyata juga memang bukan kedua perintah tadi yang diaktifkan, ya berarti yang dikembalikan adalah message error kepada user. Nah, itu ya activity yang terjadi di AIDA saat ini gitu. Kemudian next-nya lagi, oh ya ini tadi yang sudah sempat saya terangkan di awal bahwa untuk ARD ini kita tidak menggunakan ARD untuk saat ini karena tidak ada data yang kita simpan ya. Jadi murni pure di sini kita hanya melakukan hit API ya, baik itu ke Grok maupun ke Together API-nya ya. Mungkin nanti ke depan ya jika kita ingin melakukan analisa atau deep learning dari data-data yang kita dapatkan dari AI, nah itu nanti kita bisa mengembangkan pengembangan lebih lanjut lagi ya ke depan bahwa kita gunakan database tersendiri dari hasil apa yang diolah dari hit ke Groknya atau ke API yang lain mungkin setelah kita nanti integrasikan ke depan. Nah, itu bisa jadi menjadi pengembangan dalam skala yang lebih besar lagi nanti ke depan. Dan itu mungkin nantinya bisa jadi, oh ternyata di data kita bisa lakukan deep learning sendiri nih dari hasil-hasil yang sudah kita dapatkan. Sehingga nanti akan ketahuan ternyata user di AIDA itu seringnya ngapain aja misalnya kan. Nah, kemudian sebenarnya konten-konten apa sih di AIDA yang sering yang paling banyak di-hit sama user misalnya. Dan semacamnya itu. Ya kalau sekarang kan kita belum bisa nih gitu karena kita pure hanya hanya hit komen aja ke API-nya gitu. Itu. Itu untuk ARD, kemudian ke berikutnya
sequence diagram. Nah, hampir mirip-mirip dengan activity diagram tadi. Untuk sequence diagram ini yaitu urut-urutan dari proses yang terjadi di sisi AIDA ya. Jadi gimana sih? Pertama dari user itu melakukan mengirimkan message ya, message-nya berupa ask jika ternyata teks yang ingin diproses atau image jika ternyata adalah gambar yang mau kita proses. Nah, kemudian message itu dikirimkan ke server Discord yang sebelumnya sudah kita buat server Discord-nya ya. Baru kemudian nanti dari Discord itu akan memforward komen tadi ke AIDA ya. Ke AIDA, ke sistem AIDA-nya tadi berupa bot di sini. Nah, itu dia akan melihat juga kemudian ngehit ke jika ternyata valid text komennya, dia akan melakukan mengirimkan ask tadi ke Grok API, kemudian melakukan generated text ya, responnya baru kemudian akan dikembalikan ke sisi AIDA ke Discord server, baru kemudian user bisa melihat hasil responnya. Jika ternyata image yang valid, maka komen image tadi dia akan dikirimkan oleh si AIDA tadi ke Together AI API-nya untuk dilakukan generation image. Kemudian akan dikembalikan oleh Together AI ya berupa base 64 tadi ke AIDA-nya lagi, kemudian di generation ke Discord servernya sehingga si user dapat melihat hasilnya berupa gambar tadi ya yang telah di generation oleh Together AI-nya. Kemudian jika ternyata invalid comment, maka si bot AIDA tadi akan mengirimkan error message ya di Discord servernya. Dan itu yang akan terlihat ya, deliver response itu tadi yang akan terlihat oleh si user. Oh, ternyata ada kesalahan, ada error gitu. Nah, itu yang terjadi di sisi AIDA-nya untuk di sisi sequence diagramnya. Ya. Next-nya ini secara technical system. Nah, secara technical system di sini secara teknikal nantinya itu di sini terdapat 3 bagian, yaitu bagaimana secara sistem arsitekturnya, secara CI/CD pipeline-nya, serta secara environment variable-nya. Itu bagaimana? Yang pertama kita masuk ke sistem arsitektur di sini. Seperti yang sebelum-sebelumnya setelah disinggung bahwa di arsitektur AIDA ini ya, di diagram ini kita bisa lihat bahwa yang digunakan, arsitektur yang digunakan yaitu yang pertama itu tentu saja kita menggunakan Discord ya. Di mana di sini inilah yang digunakan user ya sebagai antarmuka untuk mengirimkan komen ya tadi ya, baik itu berupa teks maupun berupa komen image ya. Nah, kemudian sebagai sebagai istilahnya di sini sebagai pengganti server ya, on premise-nya, sebagai pengganti on premise-nya kita menggunakan cloud ya. Cloud ini kita coba di Heroku Cloud ya. Ya, bisa juga menggunakan GCP ataupun AWS atau yang lainnya ya. Kemudian karena di sini kita dari Mas Febri dapat yang di Heroku itu ternyata bisa digunakan gratis ya, kita pakai yang Heroku gitu di sini. Kemudian disinilah kita di cloud inilah di di atasnya kita taruh AIDA bot ya, baik itu di sini teknologi-teknologinya yang sudah diterangkan oleh Mas Febri tadi sebelumnya, ada juga Node.js-nya juga, kemudian ada dari sini akan berinteraksi dengan pihak ketiga tadi yaitu Grok API maupun Together AI-nya ya untuk melakukan request text, kemudian nanti akan dapatkan respon dari penyedia API-nya tadi berupa image prosesornya, kemudian juga teks prosesornya dari Grok sebagai teks prosesor, kemudian ada Together AI sebagai image prosesornya gitu. Nah, ini arsitektur diagramnya, kemudian di sisi teknologi berikutnya, di sisi pipeline-nya kita menggunakan CI/CD pipeline
itu yang ada di GitHub juga ya. Kita menggunakan CI/CD-nya CI/CD-nya itu dari GitHub Action ya, di GitHub-nya. Sebentar, masih kedengaran ya? Kok tadi kayak ada yang nge-lag di saya. Masih aman ya? Gitu. Makanya saya bilang gitu tadi karena kayak di sini nggak kedengeran jadinya. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini kita menggunakan GitHub Action untuk otomatisasi pengujian dari mulai di awal itu kita sudah bisa melakukan pengujian codingnya, kita build dan deployment bot ya. Itu juga langsung bisa di QA istilahnya, di auto QA sama si GitHub-nya untuk memastikan kualitas code-nya dan juga untuk mempermudah proses deployment ya, di mana di sini di CI/CD pipeline di GitHub-nya kita bisa melakukan plan di situ, kemudian bisa melakukan codingnya, kemudian kita build juga ya. Di situ saat melakukan build di CI-nya itu sudah ada continue testingnya sehingga bisa dengan menggunakan GitHub Action tadi sehingga bisa langsung bisa langsung dilakukan testing ya sehingga ini udah oke apa belum nih gitu kan. Kalau misalnya udah oke baru bisa lanjut lagi, bisa rilis gitu. Sehingga di sini lebih kita bisa menjamin bahwa ternyata nanti aplikasi yang akan rilis itu sudah clean code lah ya. Sudah clean code dan juga sudah lebih secure dibandingkan kita melakukan development manual gitu kan. Nah, setelah di-deploy, kemudian setelah beroperasi, nah di sini kita lakukan monitoring juga untuk nantinya dilakukan pengembangan di iterasi-iterasi berikutnya. Nah, begitu seterusnya yang berlanjut di CI/CD pipeline kita ini. Gitu. Next-nya itu di environment variable-nya. Ini environment variable yang kita kembangkan di Discord-nya itu di situ ada Discord token, di mana di sini Discord token itu digunakan untuk connect ke buat Discord servernya kan. Kemudian ada Grok API key-nya yang tentu saja ini digunakan dari Discord untuk connect ke Groknya ya, ke Groknya. Karena kalau nggak ada aksesnya, makanya kita nggak bisa connect. Gitu juga untuk Together AI-nya. Ya, di sini ada Together API key-nya. Nah, itu juga untuk melakukan koneksi sebenarnya ke Together AI sehingga kita punya permit ketika kita tolong dong image ini ditranslasikan, si user minta image ini gitu. Nah, kita ngomongnya itu tuh melalui Together API key-nya gitu. Jadi kalau nggak ada itu, misalnya kalau nggak ada kuncinya, maka kita nggak bisa masuk ke rumah orang gitu. Sama kayak ini juga gitu. Nah, ini yang dibuat sebagai environment variable di sisi sistem kitanya. Nah, sehingga secara dinamis bisa langsung otomatis bisa masuk ke sana. Oke, mungkin itu secara teknikal dan juga secara analisa sistemnya. Selanjutnya mungkin saya kembalikan lagi kepada Mas Febri sebagai moderator ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Sumadi atas penjelasannya yang cukup lengkap ya. Analisisnya dari diagram-diagram. Berikutnya mungkin testing aplikasi akan dijelaskan oleh Bang Nandika. Silakan, Bang. Ya, terima kasih Mas Febri dan Mas Sumadi. Sekarang dari testing application-nya kita sudah melakukan tes dari segi STMTS, branch, font, dan lines yang dengan skornya masing-masing ada 100, 88,8, 88,88, 100, dan 100. Dua tes dari total tes lolos dan 15 dari tes switch-nya 2 tes lolos dan segi tesnya 15 tes lolos. Dengan waktu adalah 1 detik 109,191 detik. Lalu kata kunci untuk menggunakan bot Discord ini terdiri dari 2 kata dengan tanda seru setiap
fungsinya pertama ada fitur as dan fitur image. Seperti yang dibicarakan dari Mas Sumadi dan juga Mas Febri. Lalu pertama kita menggunakan satu kata dulu untuk dicari karena kita akan menggunakan sampel dari beberapa bahasa, yaitu kata kuncinya adalah beruang atau bear dalam bahasa Inggris. Pertama karena AIDA itu sendiri berdasarkan dari sistem bahasa Inggris, tentu saja dengan menggunakan kata kunci berdasarkan asal dari bahasa Inggris dapat berjalan dengan lancar seperti yang ada di tampilan presentasi. Kita bertanya dengan tanda seru as beruang, as bear. Lalu ada muncul keterangan di bawahnya adalah seperti apa itu spesiesnya, ada habitatnya, ada dietnya, ada waktu hibernasinya, ada pengetahuannya, ada conservationnya, ada kulturalnya. Lalu dari segi gambar ya, selanjutnya Mas Febri. Dari segi gambar kita gunakan seperti tadi tanda seru image, lalu kata kuncinya kayak beruang atau bear, lalu akan muncul seperti gambar itu. Dari segi bahasa Inggris sudah cocok untuk penerapannya. Lalu mulai dari segi bahasa Rusia ya. Dari segi bahasa Rusia yang kami translate dari Google Translate, dari bear ke bahasa Rusia atau dibaca apa itu? Kurang tahu ya, saya nggak bisa bahasa Rusia. Tapi dari polanya sih sepertinya sama, masih bisa dibaca dari segi as ya. Dari pola penulisan penerjemahannya dari AIDA-nya atau AI-nya. Lalu dari segi gambarnya, ya dari mulai sini dari segi tanda seru image-nya ya sudah mulai ngaco dari beruang bisa berubah menjadi pegunungan. Lalu dari bahasa apa? Dari bahasa Indonesia, AIDA sendiri sudah bisa membaca bahasa Indonesia ya, yaitu beruang, yang dari mana translate dari bear atau beruang kan. Yang beruang adalah hewan mamalia, ya udah ini sudah tepat dari seginya. Berarti dari fitur A sudah bisa, tapi dari fitur image-nya masih belum bisa. Dari fitur beruang yang dimana beruang berubah menjadi petani yang sedang apa merajut sesuatu itu tidak lolos ya dari segi image-nya ya. Lalu ada dari bahasa, kami menggunakan bahasa Jepang ya. Pertama ada bahasa Jepangnya dari Romanji dan juga ada dari bahasa Jepang yang biasa. Romanji itu adalah bahasa Jepang yang ditranslate ke bahasa Latin ya. Jadi bahasa apa alfabetik daripada huruf kanji atau bahasa Jepang. Dari segi bahasa Jepangnya sih masih bisa dibaca. Dengan fitur as-nya seperti biasa yang artinya kuma kan. Sepertinya dari polanya itu masih terbaca, lalu ada dari Romanji style-nya tapi tidak terbaca sama sekali dari fitur Romanji style ya. Karena langsung muncul apa? Jawaban, could you please clarify what you mean by kuma? Lalu dari segi gambarnya, dari image-nya tidak terbaca juga dari fitur apa? Hiragana atau katakananya. Tapi dengan gunakan image kuma masih bisa kebaca dari style Romajinya. Lalu ada bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang yang berarti dap atau beruang ya. Dubun ya. Dan di sini juga ada translate yang kami translate dari dap adalah kata benda tunggal maskulin dalam bahasa Arab yang berarti beruang. Berarti untuk bahasa Jepang sudah bisa terbaca. Untuk bahasa Arab sudah bisa terbaca. Lalu ada fitur image. Image tidak terbaca ya karena dari
beruang berubah menjadi api. Lalu ada dari bahasa Korea yang berarti beruang. Dari fitur as-nya sudah terbaca. Yang bahasa Koreanya gom atau beruang. Lalu dari fitur image-nya belum terbaca karena dari beruang menjadi sebuah kuil yang ada di gunung kan. Lalu ada knowledge limits-nya dari batasan untuk pengetahuan yang bisa dicapai oleh AI ini adalah bulan April 2023. Jadi apabila ada informasi lewat dari April 2023 itu tidak akan terbaca oleh AI ini. Lalu kenapa di testing menggunakan berbagai macam bahasa? Itu manusia berkomunikasi dengan bahasa dan Discord salah satu penghubung antara orang dari berbagai belahan dunia. Menurut detik.com ada 7.117 bahasa yang ada di dunia. Dengan begitu, tantangan bagi AI atau artificial intelligence masih sangat berat dan panjang karena belum bisa mengimplementasikan dari semua bahasa dan hanya ada bahasa asal yaitu bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya dari fitur A sendiri sudah bisa berimplementasi dengan baik kecuali menggunakan bahasa Jepang Romaji, sedangkan dari fitur image yang masih agak kurang ya. Lalu selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Mas Febri ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bang Andika ya atas penjelasannya dan juga analisnya tentang testing end-to-end testing tadi. Sangat lengkap ya dari kata kunci bir atau beruang ya. Jadi beberapa bahasa cukup menarik dan ada beberapa yang mungkin di luar ekspektasi hasilnya. Gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulan dari tim kami seperti apa. Dalam proyek ini ada beberapa poin kesimpulan. Pertama dari segi fungsionalitas, pengguna dapat berinteraksi dengan AIDA ya, atau bot AI kita melalui perintah yang sederhana seperti ask untuk teks dan image untuk gambar seperti itu. Lalu pengalaman pengguna juga lebih baik kesimpulannya karena AIDA ini kita membuat interaksinya di Discord ini jadi lebih menyenangkan gitu. Jadi pengguna itu bisa lebih mengeksplor atau berkreativitas ya dengan generate gambar-gambar atau teks gitu. Lalu poin ketiganya potensi aplikasi yang luas. Jadi AIDA ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti layanan pelanggan, pendidikan, dan hiburan. Jadi misal ada Discord official mungkin tentang pendidikan atau tentang pelanggan atau hiburan gitu, itu bisa diimplementasikan dengan chatbot AIDA kita. Lalu poin keempatnya pengembangan model membutuhkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan performa model AI. Jadi pada AIDA bot ini kita akan butuh pengembangan lebih lanjut untuk model AI-nya. Jadi kita kan hanya memakai foundation model AI seperti itu ya. Jadi mungkin nanti ke depannya bisa dilatih dengan deep learning atau machine learning yang menggunakan teknik-teknik tertentu ya, seperti mungkin supervised learning, unsupervised learning, atau reinforcement learning gitu. Agar model AI-nya lebih tajam, lebih sesuai lagi gitu dengan yang user mau. Poin kelimanya, tantangan kustomisasi di masa depan memungkinkan pengguna melatih model AI mereka sendiri. Jadi mungkin ke depannya pengguna itu dapat melatih AI kita, chatbot AI kita dengan foundation atau dengan knowledge base yang mereka punya gitu. Misalkan saya punya knowledge base tentang perusahaan saya gitu atau tentang retail perusahaan saya gitu, tentang mungkin entah itu supermarket atau UMKM kecil gitu. Kita bisa masukkan data-data, lalu kita bisa sesuaikan AI itu dengan data kita. Jadi dikustomisasi. Itu. Berikutnya ini Meta AI WhatsApp yang baru rilis bulan Desember 2024 kemarin. Jadi di 2024 ini kemarin itu akhir 2024 Meta AI merilis model AI ya pada WhatsApp mereka. Jadi ini seperti halnya ChatGPT, kita bisa melakukan texting generation,
Kita juga bisa melakukan image generation sih. Kalau kita suruh dia untuk mendengar gambar, dia juga bisa. Jadi di sini contohnya ada yang nanya tentang siapa Ustadz Abdul Somad, lalu dijawab nih sama AI tentang latar belakangnya, tentang karir, tentang karya dan kontribusi seperti itu. Jadi sudah merambah ke mobile sosial media ya di WhatsApp gitu. Mungkin kedepannya juga ada nanti di Gmail kita mungkin ya, ada user text juga gitu. Berikutnya ini yang menarik. Jadi ada interviewing Sophia, yaitu World First Humanoid Robot, yaitu robot humanoid pertama ya di dunia ya. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan tentang apapun itu ya, tentang yang ditanya oleh penanya. Gitu. Oke, kita lihat review. What's your take on robots taking over humans' jobs? You mean the robot uprising? The meaning of life. The meaning of life is Do you have a favorite movie or a book? the Terminator is pretty relatable. Do you have any questions for me? Can you teach me how to dance? Okay, I'll show you how to break dance. Sophia, do you know how to speak Hindi? हाँ, मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ. Are you bullish on Bitcoin or Ethereum? I would probably go with Dogecoin. Oh my god. Ya, jadi itu contoh dari Sophia ya. Jadi dia ditanya tentang macam-macam, tentang kayak film kesukaannya, dijawab oleh Sophia ya, Terminator. Dan ini pengembangan lebih lanjut daripada model AI, dibuat humanoid robotnya, dimasukkan model AI dan dilatih knowledge base-nya di otaknya. Kita bisa lihat mesin di belakangnya ini sistem daripada knowledge yang dikumpulkan gitu. Berikutnya ini ada contoh lagi dari AI Stop the World, Synthetic Human, Biomecha Orient, and Machine Justice. Jadi ini pengembangan lebih lanjut lagi dari AI di beberapa perusahaan besar. Over the past month, the AI world has hit some mind-blowing milestones, so get ready for a deep dive into some seriously groundbreaking updates. From Google's mind-bending AI time machine to the upgraded Ameca AI humanoid robot that's now showing actual human-like emotions, things are advancing faster than anyone expected. Then there's a new synthetic AI human with real muscle structure, and OpenAI dropped ChatGPT update along with their upcoming Orion model that's reportedly 100 times more powerful than GPT-4, changing the whole game. Microsoft's latest Copilot is raising the bar with some insane new features, while their nuclear-powered AI is making waves in healthcare, even identifying over 160,000 viruses. Then we will talk about this new open-source AI that's giving the industry heavyweight GPT-4o a run for its money. We're also looking at an eerie new frontier in AI video creation with Zuckerberg's latest model. This thing produces videos complete with sound, and the realism is on another level. Google's Gemini 2.0 powered Jarvis is making headlines. Microsoft's autonomous agents are outthinking us already, and Apple has officially entered the AI space with Apple Intelligence, adding some serious competition. So if you're ready to see just how far AI has pushed the boundaries this past month and maybe question how much further it should go, stick around because this is going to be intense. Jadi itu ya, macam-macam pengembangan AI di perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook ya, Microsoft. Jadi sudah banyak dikembangkan. Contohnya tadi di China pun juga model AI-nya bisa mengidentifikasi rhinovirus ya, banyak sekali. Lalu di Meta AI, Facebook itu bisa melakukan AI video generation yang terlihat sangat real gitu ya. Jadi ini pengembangan lanjut dari AI sudah sangat banyak sekali ya pengembangan-pengembangannya. Gitu. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih juga kepada Pak Giri yang telah memberikan materi proyek perangkat lunak agile dengan sangat baik. Lalu terima kasih juga dengan rekan-rekan semua dan terima kasih juga yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.